21, dia mudah stres, mudah depresi, ya kan? Makanya Bapak Ibu lihat nanti kita punya rapor yang namanya kesejahteraan psikologi. Lihat nanti di sini, namanya kesejahteraan psikologi. Cerita kependudukan abad 21, saya Bapak Ibu, saya sekarang nggak perlu jadi orang pintar, orang baca aja sama minta sama Allah doa, gampang. Saya baca, ngerti saya. Jadi bagaimana kita membaca bisa mengerti, kita amalkan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang ditekankan oleh Menteri Pendidikan kita tentang kurikulum merdeka kita berubah, kita memang satu kewajiban itu menjadi seni. Saya hobi memang, jadi tantangan itu jadi peluang bagi saya untuk Budi Tomo. Dan saya nggak mau merubah konsep input yang masuk. Saya mau orang miskin, tidak peduli, broken home, orang tuanya nggak mau tahu. Apa boleh Bapak Ibu sekalian? Cuma kita minta sama Allah dan sambil belajar apa strategi-strateginya, apa teknik-tekniknya, sehingga itu di dalam pendidikan kita itu ada yang namanya divisi kita itu ditujukan ada manajemen kasih sayang. Itu udah ada. Makanya visi-misi yang kita buat itu belum kita lakukan. Apa boleh buat? Jadi Bapak Ibu apa boleh buat? Ya, nah, jadi dengan konsep STEMAP tadi berarti kita berubah terbalik. Jadi Bapak nggak perlu lagi, itu sudah kerjaan robot nanti. Kalau Bapak memulaikan orang-orang Indonesia baik ke depan, artinya dia harus betul-betul orang yang menciptakan, berpikir dari yang tidak ada menjadi ada, yang masalah. Nah, jadi maksud saya ini kan masalah kita nih, input kita masalah nih. Jadi memang Budi Tomo pakai PBL-nya anak-anak masalah. Kayak apa itu PBL? Project Based Learning. Nah, jadi dalam konsep C6, C5, C4, berarti kita di sini pertama menganalisa. Ini konsepnya. Ada masalah, analisa dulu. Makanya judul kita judul yang masalah. Jadi anak-anak politik kesana dulu. Masalah, dia suruh keluar apa masalah? Ya kan? Dari masalah kita mengevaluasi. Dari mengevaluasi kita menciptakan. Nah, saya memang mau sekolah Budi Tomo ini sekolah menciptakan dari yang tadi orang tuanya motivasi belajar rendah menjadi profil pelajar Pancasila. Gitu. Untuk menciptakan itu ada model namanya dalam konteks pengaturan. Ya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini pengaturannya nih. Ini ada input. Ini anak-anak yang motivasi belajarnya rendah. Ya. Mau kita keluarkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada proses. Apa isi proses kalau Bapak Ibu kira-kira isi prosesnya apa? Kalau tadi dari inputnya anak yang motivasi belajar rendah. Jadi cerita motivasi belajar rendah itu berarti ada 7 nanti apanya? Kenapa dia motivasi belajar rendah? Contoh anak broken home, gitu kan? Orang tuanya tidak peduli, apa itu ada 7 nanti bisa untuk. Jadi apa prosesnya? PDS belajar mengajar. Kita tadi kan udah tahu kita input kita ini, ya kan? Input kita ini udah tahu kita, bro, anak motivasi belajar rendah, kan gitu ya. Nah, sekarang kita mau menjadi profil pelajar Pancasila. Memang berat kita ini, bukan nggak berat. Jadi kalau Bapak Ibu berkawan dengan Yayasan Pendidikan Budi Tomo ya pasti berat, ya kan? Pasti berat. Tapi kalau ada cita-cita melaksanakan itu karena Allah, ringan. Jadi bapak-bapak ada dulu ini di hati kecil, ada talenta dulu, ada visi dulu, bangga lihat orang senang. Apa? Senang lihat orang senang, bangga. Jangan senang lihat orang miskin atau senang lihat susah.
Itu adalah konsep. Itulah yang dimaksud dengan kesejahteraan psikologi. Jangan kesejahteraan psikologi berpikir positif ini berubah menjadi berpikiran negatif. Jadi semua kita berbicara adalah, makanya pemerintah penekanannya adalah baca, menghitung, karakter. Inilah bapak-bapak yang disurvei lingkungan, ya kan? Dan kalau anak-anak dibuat yang namanya asesmen nasional. Jadi ceritanya yang dibuat pemerintah itu supaya pemerintah itu tidak bikin berita hoax sama sekolah. Nah, gitu dia. Jadi ilmiah. Jadi semuanya itu berdasarkan ilmiah, ya kan? Berdasarkan ilmiah. Jadi Bapak Ibu sekalian, artinya saya mau berharap kepada Bapak Ibu, rapor pendidikan yang diberi sama kita ini, pertanyaan saya sekali lagi, apakah kita komitmen bersama untuk berubah? Komitmen. Kalau Bapak Ibu komitmen, secara itu nanti harus kita buat yang namanya kesepakatan dalam bentuk perjanjian. Jadi Bapak Ibu di sini tidak ada saling menyalahkan. Semua nanti ada solusi. Ibu mau apa? Gini ya konsepnya ini, cirinya agak orang pasaran sekitar kan. Lu jual, gua beli. Jadi ibu bapak jangan ada merasa tertindas di sini, merasa tidak jadi beban besar. Jangan, sampaikan aja, saya insya Allah pasti kasih solusinya. Jadi kalau kita mau merdeka harus win-win. Gitu. Jadi jangan takut soal itu. Nanti kita bisa ini kan. Jadi artinya Bapak Ibu, rapor kita ini jangan untuk kita tangisi. Ini artinya untuk kita berubah dengan konteks siswa kita yang seperti ini. Jadi ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akan berbicara tentang nanti kebutuhan guru. Jadi kita sebenarnya ada 3 video supaya maksud saya sama Bapak Ibu termotivasi. Untuk yang merah ini nanti kita diskusikan nanti bersama untuk selanjutnya. Tapi biar saya kasih Bapak nonton videonya itu supaya ada motivasi. Tapi sebelum dialog rancangan undang-undang Sidiknas, saya sampaikan pidato dari Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim. Saya kasih dulu Bapak dengar lihat videonya Ibu Menteri Keuangan. Mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. Economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Gak ada uang nganggur, gak ada space nganggur, gak ada barang nganggur, gak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan bisa kalau di Netflix kita ngelakuin application-nya biasa, terus akhirnya tidur. Ada suatu kompleks yang bagus dijamin aja 20 tahun, tanahnya bagus banget dijamin, nggak ada yang berani itu. Karena apa ya? Karena mungkin negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras. Jadi Bapak Ibu, dia kuliah di Amerika, ya kan? Negara maju Amerika itu yang kerja keras itu asetnya, rakyatnya malas-malasan, tenang-tenang aja. Yang kerja keras itu asetnya. Di Indonesia yang kerja keras itu orangnya, asetnya tidur. Makanya ada tanah kosong, negara punya, ya kan? Negara orangnya takut. Negaranya tidur, akhirnya lahannya dimanfaatkan orang-orang yang jahat, tidak dimanfaatkan. Makanya Yayasan Pendidikan Budi Tomo ambil tanah garapan bekas ex-HGU, buat yang nama KPFJ sebagai inovasi bagaimana pidatonya Ibu Sri Mulyani tadi.
Nah, ini kita dengar video yang kedua, Bu Sri Mulyani. Tahun 2045. Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan ada sederet tantangan yang perlu dihadapi oleh Indonesia. Menurut Sri Mulyani, ada 5 syarat agar cita-cita Indonesia bisa tercapai di 2045. Pertama, infrastruktur yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi berkelanjutan. Kedua, sumber daya manusia berkualitas, punya karakter yang kuat, serta skill yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, reformasi di bidang pendidikan perlu dijunjung tinggi. Ketiga, kesiapan adopsi teknologi. Prasyarat ini akan sejalan dengan misi pemerintah saat ini yang bakal mengembangkan sistem information and communication technology. Keempat, perencanaan kewilayahan yang memadai, komprehensif dan matang. Ini akan sejalan dengan pembangunan infrastruktur. Kelima, ekonomi dan sektor keuangan Indonesia mesti sustainable, kredibel, maju, dan sehat. Anggaran pendapatan dan belanja negara harus tetap baik dijaga meski menghadapi tekanan. Sementara, stabilitas ekonomi makro harus tetap dijaga dengan kerangka kebijakan makro antara Kemenq, BI, dan OJK. Selain itu, dari sisi politik dan hukum juga harus kuat. Kalau kita lihat banyak pengalaman negara di dunia, tidak selalu mudah untuk bisa meningkat dari middle income country menjadi higher income country. Banyak negara bahkan stuck di middle, makanya terminologi middle income trap itu luar biasa betul. Di sisi lain, Menkyu mengatakan prospek Indonesia negara maju 2045 bakal ditunjang dengan bonus demografis sebanyak 309 juta penduduk, di mana 52% umur produktif, 75% hidup di perkotaan, dan 80% berpenghasilan menengah. Sekali 3 uang, ekonomi Indonesia pun bakal menjadi negara terbesar keempat di dunia dengan income per kapita mencapai 23.199 US dollar. Hal ini ditunjang dengan struktur perekonomian yang lebih produktif serta sektor jasa yang maju. Transformasi ekonomi, kita berharap ekonomi 2045 Indonesia menjadi negara maju. Forecasting beberapa lembaga bisa mencapai ke sana dengan komposisi demografi 309 juta penduduk. Namun itu sebuah proyeksi yang hanya akan menjadi proyeksi. Harus ada persyaratan yang memadai. Kata Menkyu dalam webinar nasional Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju yang berkelanjutan Rabu 18 November. Tadi kan udah dengar dua videonya Bu Sri Mulyani. Jadi Bapak Ibu, kita referensi kita ada. Jadi di Bukti Tomo ini tidak buka ketengan, ada referensi yang kita mau kembangkan. Kita ada 309 juta penduduk Indonesia. Jadi artinya Bapak Ibu, salah satu komponen di sana adalah pendidikan. Udah itu teknologi komunikasi. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, apa yang hari ini dibuat dalam konteks kurikulum Merdeka itu bukan main-main aja oleh menteri kita, Bapak Nadiem Makarim. Karena dia punya mimpi besar. Karena kenapa? Dia udah menemukan sistem Gojeknya. Biarpun banyak orang yang mengecilkan dia, merendahkan dia, tapi bagi saya, beliau salah satu idola saya. Jadi Bapak Nadiem Makarim merupakan idola saya dalam berpikir pendidikan masa depan. Kedua, Ibu Sri Mulyani memotivasi saya untuk hari ini saya akan berbicara dengan para pejabat yang mentelantarkan aset-aset negara. Banyak tuh, di Kota Binjai banyak nih aset-aset negara di tempat itu aja. Tidak dimanfaatkan. Jadi Bapak Ibu, itu perjuangan kita nantinya. Karena konsep kita nanti kalau Bapak Ibu mau berjuang dengan gaji yang tinggi, kita boleh buat sekolah di mana-mana. Dan saya bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan itu secara hukum dan legal. Makanya konteksnya Ibu harus punya kemampuan yang menggunakan yang dikatakan digital di dalam pendidikan. Saya lagi buat nih untuk SIM kita, sistem informasi, dan lagi mau belajar tentang LMS, Learning Management System.
yang saya pelajari. Kedua, Bapak Ibu, pemerintah udah siapkan yang namanya Kementerian Pendidikan, udah persiapan yang namanya platform Merdeka Belajar. Apalagi Bapak Ibu mau belajar apa? Semua ada disediain. PMM, platform Merdeka Mengajar. Apalagi? Karena kenapa ini dibuat? Kenapa ada webinar? Karena Indonesia rugi besar. Waktu Bapak Ibu dulu dilatih dengan pertemuan di Jakarta, ada seminar apa, toh tetap kita nggak punya kemampuan kok, tetap yang ranking ke-70. Padahal negara udah banyak uang habis. Jadi saya setuju sekarang dengan adanya COVID-19 mempercepat kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau banyak uang, kita buka cabang-cabang pendidikan kita di rumah pun boleh. Tapi tercatat nanti di kurikulum. Yang penting Bapak Ibu siap untuk menggunakan membimbing. Jadi kita butuh sekarang bukan guru-guru mata pelajaran, guru-guru pembimbing. Jadi nggak ada masalah. Ibu nggak tahu matematika nggak apa-apa, orang ada kok. Nanti yang ngajar tahu profesor doktor. Ini contoh Bapak Ibu. Saya belajar tadi tentang step up itu. Saya ambil di sekolah apa ya, pokoknya di Inggris. Terus tentang sekolah inovator, namanya teaching innovation, saya ambil dari Amerika. Kalau sekarang nggak ada kok di Google. Ngapain susah saya? Ngapain capek-capek membuat ini? Belajar, ciptakan. Nah, jadi maksud saya nanti STEM up ini akan kita ciptakan satu model. Jadi Bapak Ibu yang guru-guru jangan ikut demo, karena dengar dulu ini. Assalamualaikum Mas Menteri, apa kabar? Baik, apa kabar Mas? Ini bukan baik-baik ya Bapak ya. Nanti dicatat, karena nanti Bapak punya tugasnya mencatat apa, membuat tulisan. Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Seperti kita ketahui, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM sudah menyampaikan usulan resmi pemerintah untuk memasukkan rancangan undang-undang ini menjadi bagian dari prolegnas prioritas kepada DPR. Nah, beberapa minggu terakhir banyak tanggapan dari masyarakat, masukan baik pro maupun kontra, yang ini semua menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi dari masyarakat tentang pendidikan kita. Salah satu yang paling hangat diperbincangkan adalah soal kesejahteraan guru, Mas Menteri. Nah, ini boleh nggak dikata penjelasan Mas Menteri tentang mengapa kita perlu merubah skema tunjangan yang sekarang sudah diatur di Undang-Undang Guru dan Dosen. Makasih Mas Tino. Sebenarnya RUU Sisdiknas ini adalah punya potensi positif terbesar terhadap kesejahteraan guru. Itu adalah satu hal yang sebenarnya yang telah kami di Kemendikbudristek telah memperjuangkan selama 1-2 tahun terakhir, adalah mencari jalan bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kesejahteraan guru, dan bagaimana caranya kita bisa tidak mengecewakan guru yang sudah bertahun-tahun ini, berpuluh-puluh tahun menunggu tunjangan mereka, tetapi masih mengantri dan tidak mendapatkannya. Jadi sebenarnya RUU Sisdiknas ini adalah kabar gembira bagi semua guru. Ini suatu hal yang saya rasa saya kepengen sekali berbicara langsung dengan para guru dan menjelaskan betapa besarnya potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya. Kalau RUU Sisdiknas ini terjadi, ada beberapa hal yang akan bisa tercapai. Yang pertama adalah RUU Sisdiknas ini menjamin bahwa guru-guru yang sudah menerima sertifikasi dan tunjangan tidak akan ada penurunan apapun. Mereka akan terus menerima tunjangan profesi mereka sampai dengan pensiun. Jadi aman. Ada sekitar 1,3 juta guru yang saat ini menerima tunjangan dan mereka aman sampai pensiun. Ya. Tetapi
ada 1,6 juta guru lainnya yang belum menerima tunjangan profesi, ya, tunjangan apapun, dan mereka ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menunggu jatahnya mereka. Peningkatan kesejahteraan. Betul. Kalau RUU Sisdiknas ini berhasil kita loloskan, yang 1,6 juta guru ini akan bisa langsung menerima tunjangan, dan artinya kesejahteraan meningkat tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PP. Ya. Ini kuncinya ya, untuk satu. Lagi PPG. Plus di luar itu, kalau RUU Sisdiknas ini digolkan untuk pertama kalinya di Indonesia, guru-guru PAUD, saat ini ada sekitar 250.000 guru PAUD, guru-guru pendidikan kesetaraan, dan guru-guru pesantren itu bisa juga diakui sebagai guru. Dan pada saat mereka memenuhi syarat, mereka bisa juga menerima tunjangan. Jadi RUU Sisdiknas ini sebenarnya semuanya kabar gembira. Nah, sekarang saya boleh menanyakan ke Mas Ino, kalau begitu, kenapa ada begitu banyak suara-suara dan isu pro kontra yang sekarang sedang tersebar? Dan saya tanyakan Mas Ino, kira-kira kenapa ini Mas Ino? Satu, semua perubahan itu pasti menimbulkan kecemasan, ya. Jadi perlu kita pahami, perlu kita maklumi juga. Karena itu kita melakukan banyak komunikasi publik, termasuk seperti dialog sekarang ini, Mas Menteri. Betul. Ada kekhawatiran bahwa pertama, bagaimana dengan guru-guru yang tadi sudah menerima tunjangan, kalau undang-undang yang lama dicabut, apakah tunjangan mereka tetap diterima? Dan ini Mas Menteri tadi tegaskan bahwa mereka tetap dijamin menerima tunjangan profesi yang sudah diberikan sampai dengan pensiun. Itu ada di pasal 145 ayat 1. Jadi di pasal RUU Sisdiknasnya, bukan janji dari pemerintah. Bukan, itu eksplisit ada. Ya, ada jaminan. Jadi ada aman. ketentuan transisi yang menjadi pengganti dari undang-undang yang dicabut. Nah, jadi itu aman. Insya Allah itu meredakan kecemasan 1,3 juta guru yang sudah menerima tunjangan ini. Ya. Nah, pertanyaan dari yang belum menerima ini juga valid, ya. Kalau di Undang-Undang Guru dan Dosen sekarang diberi janji untuk bisa menerima TPG, tapi harus antri pendidikan profesi guru yang bertahun-tahun. Tapi kalau itu dicabut, bagaimana dengan nasib mereka? Nah, ini kan jawabannya agak berbeda untuk ASN dan untuk non ASN. Mungkin Mas Vito bisa menjelaskan skema untuk ASN kira-kira seperti apa? Kenapa guru ASN dan calon ASN yang sekarang berproses guru-guru honorer yang ingin menjadi P3K ini, kenapa mereka juga diuntungkan dengan adanya perubahan pengaturan yang kita ajukan? Mungkin Mas Ino untuk menjelaskan ini, kita harus kembali dulu ke tahun 2005. Dan kita harus membahas sedikit mengenai undang-undang guru dan dosen itu. Jadi pasti banyak guru-guru ini semua menanya, kenapa sih saya untuk mendapatkan sertifikasi dan untuk mendapatkan tunjangan ini harus mengantri? Kenapa? Alasannya adalah, dan ini harus dijelaskan ke setiap guru di Indonesia. Alasannya adalah di dalam undang-undang guru dan dosen tahun 2005, guru itu dipisahkan dari sistem ASN lainnya. Makanya disebut dalam undang-undang guru dan dosen itu ada kata-kata tunjangan profesi dan disebut berapa jumlah tunjangannya. Tetapi yang harus disadari oleh banyak guru di dalam undang-undang guru dan dosen itu, proses untuk mendapatkan tunjangan itu dikunci dengan namanya proses sertifikasi, yaitu PPD. Sementara sistem kita punya kapasitas yang terbatas untuk PPD. Per tahun kira-kira maksimal 60-70 ribu proses PPD. Dan itu harus dibagi dua. Harus ada PPD untuk guru-guru baru, Ya. prajabatan, Menggantikan yang pensiun.
yang kita selalu kekurangan guru ya karena banyak yang pensiun setiap tahunnya, plus harus dibagi sama PPG dalam jabatan, yaitu yang kita bahas hari ini. Guru-guru 1,6 juta guru ini yang masih belum mengantre menunggu sertifikasi PPG. Jadi bayangkan, itu peraturan Mas Nino keluar di tahun 2005. Sekarang tahun 2022. Karena undang-undang tersebut, walaupun dengan itikat baik undang-undang itu, hanya 1,3 juta guru itu yang menerima sertifikasi. Jadi hampir 20 tahun untuk mencapai 1,3 juta guru disertifikasi. Kalau kita diam saja dan mengikuti peraturan itu, di mana disebut tunjangan profesi dan lain-lain, kita akan menunggu lebih dari 20 tahun lagi. Baru yang 1,6 juta ini bisa semua selesai disertifikasi, dapat PPG-nya dan akhirnya menerima tunjangan. Sekarang bayangkan kalau kita menanyakan, kalau saya itu di daerah dari Sabang sampai Merauke saya ngomong sama guru, kalau kita memberitahukan mereka, iya Anda harus menunggu 20 tahun lagi, iya mereka akan bilang ya saya sudah pensiun Pak. Mereka akan hampir setengah dari guru kita itu tidak akan menerima sama sekali karena sudah pensiun. Nah ini adalah suatu hal yang harus dimengerti oleh guru. Kenapa mereka harus mengantre? Karena di undang-undang guru dan dosen mereka dikunci dengan sertifikasi karena ada pembedaan sistem tunjangan mereka. Makanya namanya tunjangan profesi disebut situ. Itu yang membuat guru itu diperbedakan dari contohnya ASN lain. Sementara ASN yang lain itu tidak perlu menerima, tidak perlu melalui proses sertifikasi atau proses PPG untuk mendapatkan tunjangannya. Jadi kalau misalnya Mas Nino, guru-guru ini disetarakan kembali dengan undang-undang ASN itu guru-guru negeri ya, kalau mereka untuk P3K, guru PNS, kalau mereka disetarakan lagi dengan undang-undang ASN, mereka akan bisa menerima tunjangan langsung tanpa mengantre sertifikasi dan PPG. Jadi kenaikan tunjangan ya, tanpa harus sertifikasi. Tanpa harus sertifikasi. Saya ingin sedikit memperdalam poin itu Mas Akan, tapi kalau boleh saya rangkumkan yang disampaikan Mas Menteri ini adalah bahwa pengaturan di undang-undang guru dan dosen sekarang niatnya baik untuk memberi kesejahteraan yang layak bagi guru, dan itu sama dengan niat kita gitu ya sekarang. Tapi itu sulit diimplementasikan karena mencampurkan dua hal. Satu, sertifikasi yang tujuannya adalah untuk kualitas, dan yang kedua kesejahteraan, tunjangan profesi untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan urutannya jadi keliru urutannya ya. Kalau di undang-undang guru dan dosen sekarang sertifikasi dulu, kualitas dulu, baru boleh mendapatkan kenaikan tunjangan, kenaikan kesejahteraan. Padahal seharusnya ya kalau orang bekerja menjalankan tugas sebagai guru, otomatis dia seharusnya mendapatkan penghasilan yang layak. Dan itu adalah kenapa kita pagi siang malam berjuang untuk RUU Sipiknas ini. Karena menurut kami di Kemendikbudristek, kalau orang itu bekerja sebagai guru, dia harus mendapatkan tunjangan. Kenapa harus dia menunggu antrean sertifikasi lagi untuk mendapatkannya? Tetapi situasinya, kenapa ini ada polemik di masyarakat? Karena ada berbagai pihak yang sekarang mempertanyakan, melihatnya hanya sangat dari permukaan saja. Mereka melihat kata tunjangan profesi itu dikeluarkan dari undang-undang, seolah-olah kita ingin menarik tunjangan. Padahal kebalikannya Mas Nino. Kata tunjangan profesi itulah alasan kenapa 1,6 juta guru itu sekarang tidak menerima tunjangannya dan harus mengantre. Jadi disandera oleh pengaturan yang mengikat mereka harus sertifikasi dulu baru menerima penghasilan yang layak. Nah, kalau pertanyaan kritisnya begini Mas Menteri, kenapa tidak ya Kemdikbud mempermudah saja proses sertifikasinya? Berikan saja sertifikasi bagi semua guru yang 1,6 juta tadi. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena sertifikasi itu adalah analoginya adalah SIM, ya kan Mas Nino? Seperti surat izin mengemudi. Untuk bisa menjadi guru, harus tentunya ada izin bahwa guru ini kualifikasinya tepat.
Jadi kita harus melindungi konsep sertifikasi untuk guru-guru baru sebelum mereka diberikan izin untuk bekerja sebagai guru, baik di swasta maupun di negeri. Ini harus ada proses kualifikasi siapa yang boleh menjadi guru. Selama ini di undang-undang guru dan dosen ini kan digabung proses sertifikasi dan tunjangan. Kita ingin memecahkannya sehingga yang sudah menjadi guru, ya udah kita putihkan mereka. Kita bisa berikan tunjangan tanpa mereka harus mengikuti proses sertifikasi. Dan benefitnya adalah sertifikasi masih terjaga. Untuk guru-guru baru kita memastikan guru-guru baru yang akan menjadi regenerasi proses transformasi ini kualitasnya baik. Plus kapasitas PPD itu bisa 100% kita dedikasikan untuk pelatihan dan sertifikasi guru baru sehingga menutup kebutuhan guru kita yang setiap tahunnya itu selalu ada kekurangan karena pensiun. Jadi ini akan meredahkan tekanan ya dari kapasitas dan suplai guru kita yang sudah dikomplain di berbagai macam daerah. Ya, begitu adalah benefitnya. Jadi kenapa kita tidak bisa langsung saja memberikan sertifikasi pada semuanya? Karena kita harus menjaga marwah daripada izin untuk mengajar sertifikasi. Jadi itu kita lindungi. Tapi ujung-ujungnya, dan ini yang harus guru mengetahui, ujung-ujungnya yang penting buat guru yang sudah menjadi guru sekarang itu apa? Apakah yang penting itu adalah peningkatan daripada tunjangan mereka, peningkatan daripada kesejahteraan mereka? Ya ini adalah cara yang terbaik untuk mengembalikan mereka kepada standar untuk yang guru negeri, kepada standar guru ASN. Tentang konsep tunjangan profesi tadi, guru ASN itu kalau mereka dikecualikan, mereka tidak bisa menerima tunjangan yang diatur di undang-undang ASN, gitu ya. Nah, pertanyaan kritis lainnya adalah, bukankah guru ini pekerja profesional yang seharusnya mendapatkan tunjangan yang disebut sebagai tunjangan profesi? Nah, jawaban terhadap ini kan sebenarnya menurut undang-undang ASN, tiap jabatan itu memiliki tunjangan khusus ya yang disebut sebagai tunjangan jabatan fungsional ya. Itu nanti bisa saja kita atur gitu ya Mas Menteri di dalam aturan turunannya bahwa tunjangan jabatan fungsional guru ya, dan itu benar sekali. Dan kenapa tunjangan fungsional guru itu kecil sekali? Kita lihat lagi, kita kembali ke sejarah. Kalau kita melihat posisi-posisi ASN lainnya Mas Menteri, itu tunjangan fungsional mereka itu terus meningkat, ya kan? Selalu ada penyesuaian meningkat. Tapi tunjangan fungsional guru itu jauh lebih rendah karena di tahun 2005 waktu undang-undang guru dan dosen itu keluar, timbullah ini konsep tunjangan profesi baru dengan 1 kali gaji. Karena ada pemisahan track guru untuk tunjangan, tidak ada insentif untuk pemerintah meningkatkan tunjangan fungsionalnya. Jadi ketinggalan tunjangan fungsional guru. Jadi tetap dibuat kecil ya, karena dianggap sudah ada pengaturan yang tersendiri. Betul. Jadi kenapa tidak naik ya? Karena mereka melihat undang-undang guru dan dosen kan sudah ada tunjangan profesi namanya. Ya. Nah inilah makanya guru harus mengerti bahwa yang namanya tunjangan profesi ini dengan penyebutan dalam itulah yang menghasilkan komplikasi daripada sistem ini. Sedangkan kalau mereka dikembalikan ke guru undang-undang ASN dan kalau yang bagian swasta dikembalikan ke undang-undang ketenagakerjaan, mereka akan jauh lebih mudah untuk pemerintah memberikan tunjangan, jauh lebih mudah untuk pemerintah memastikan akuntabilitas, dan jauh lebih mudah untuk pemerintah melakukan peningkatan daripada tunjangan fungsional daripada guru, karena itu tinggal kita merubah peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan itu jauh lebih mudah. Jadi itu kira-kira secara teknis ya. Nah makanya tapi di lapangan Mas Nino, ada yang bilang tunjangan profesi itu mudah sekali gitu menyerangnya, gitu bahwa tunjangan profesi sudah hilang jumlah tunjangan kok kita disamakan dengan ASN lain. Untuk itu saya tuh ingin sekali membicarakan ujung-ujungnya Bapak Ibu guru, yang penting itu atasi kesejahteraan dan naikkan. Itu yang paling penting. Kita jangan berbicara
terlalu panjang mengenai kritik-kritik yang hanya di permukaan saja, yang bisa mungkin men-trigger atau memancing emosi, karena gampang sekali itu gitu ya. Ujung-ujungnya guru harus tahu masalah sekarang ada di dalam undang-undang guru dan dosen karena ada sebutan tunjangan terpisah, tunjangan profesi. Itulah kenapa itu harus kita keluarkan sehingga kita bisa memberikan uang dan tunjangan pada guru sekarang, Mas Nino. Guru itu butuh uang sekarang, bukan dalam 20 tahun. Nah, itu yang mau kita lakukan. Betul, betul. Nah, Mas Menteri kan tadi menyebut guru swasta. Ya. Yang tadi kita bicarakan itu pengaturan untuk guru-guru ASN. Betul. Yaitu PNS dan P3K. Jadi semua ini yang baru mau diangkat jadi P3K, Ya. yang udah 300.000 diangkat dan akan ada ratusan ribu lainnya, ini juga masuk dalam kategori itu kan. Betul. Yang ASN. Betul. Silakan. Kalau yang swasta gimana Mas? Nah, kalau yang swasta ini pengaturannya agak berbeda. Kalau guru ASN, P3K maupun PNS itu akan diatur di bawah rezim jam kerjaan dan peraturan-peraturan turunannya. Tapi pada prinsipnya di peraturan pemerintah tentang pengupahan itu menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama itu berhak mendapatkan penghasilan yang sama juga. Artinya guru swasta itu juga seharusnya mendapatkan penghasilan yang setara dengan guru-guru yang statusnya ASN berada di sekolah negeri. Nah, sekarang pertanyaannya, kehadiran negara bagaimana Mas Menteri untuk membantu sekolah-sekolah swasta ini supaya mereka bisa memberikan penghasilan yang layak setara dengan guru-guru ASN tadi? Benar sekali Mas Dino. Jadi poin pertama yang sangat penting adalah kalau ASN tadi kembali kepada undang-undang ASN. Kalau swasta kembali kepada undang-undang ketenagakerjaan. Dan ini akan menguatkan kapabilitas pemerintah untuk bisa mendorong sekolah-sekolah swasta untuk memberikan gaji dan upah yang jauh lebih layak kepada guru-guru swasta. Karena kita bisa mendorong lewat dua hal. Yang pertama, kita bisa memberikan dana bantuan operasional sekolah yang lebih tinggi untuk menutupi mandat bahwa guru-guru itu dibayar sesuai atau setara dengan guru-guru PNS atau guru-guru ASN. Itu yang pertama. Jadi rencana pemerintah adalah setelah RUU ini keluar adalah untuk meningkatkan dana bantuan operasional sekolah swasta untuk memenuhi kebutuhan kelayakan upah guru-guru swasta. Itu adalah yang pertama. Jadi pemerintah akan hadir dengan memberikan anggaran tambahan kepada yayasan-yayasan, kepada sekolah-sekolah swasta. Kedua, bagi sekolah-sekolah swasta yang tidak menggunakan uang itu misalnya untuk memastikan bahwa gurunya dibayar di atas UMR dan lain-lain, dan kita melihat saya banyak sekali sekolah, saya lihat yang guru-gurunya bahkan di bawah UMR Mas Nino, dan ini suatu hal yang tidak bisa terus terjadi. Ini memberikan kita, karena sudah menyambung dengan undang-undang ketenagakerjaan, memberikan pemerintah kapabilitas untuk mendorong sanksi-sanksi dan untuk mengatur peraturan dana bantuan operasional sekolah itu, karena itu ada di bawah kontrol kita, untuk memastikan bahwa yang diprioritaskan dulu adalah upah yang layak bagi guru-guru swasta. Ya. Jadi dua mekanisme itu adalah benefit daripada perubahan di RUU Sistem Nasional. Jadi melalui peningkatan subsidi kita di atas dan sekolah yang itu di bawah kontrolnya Kemendikbudristek. Jadi kita bisa memanggatkan, mengharuskan sekolah swasta untuk memprioritaskan penggunaan dana bos ini bagi penghasilan gurunya, kesehatan gurunya. Dan kalau itu tidak terjadi, ada berbagai macam sanksi yang bisa kita lakukan, termasuk penahanan dana bos tersebut. Ya. Yang terbuka dan kita justru ingin masyarakat berpartisipasi secara bermakna dalam proses penyusunan ini. Betul. Dan mungkin dari saya ingin memastikan bahwa harapan besar saya adalah guru-guru tidak terpancing dengan berbagai macam tuduhan yang tidak berbasis. Guru-guru pendidikan kesetaraan dan guru-guru
akan bisa diakui sebagai guru dengan semua benefit dan tunjangan yang ada di sini. Ya, jadi ini semuanya adalah kabar gembira dan kami sudah membicarakan semua aspek apa tadi kritik-kritik yang dilemparkan. Dan sebenarnya satu hal yang sangat penting adalah saya diminta oleh Pak Presiden, mandatnya Pak Presiden adalah dalam RUU Sisdiknas ini kesejahteraan guru harus terjamin dan meningkat, bukan meningkat. Ya, itu adalah mandat yang diberikan Pak Presiden kepada kami di Kemendikbudristek. Dan karena itulah RUU Sisdiknas ini harus dilihat sebagai masyarakat sebagai suatu hadiah yang harus dirayakan, harus didukung, tapi juga silakan berikan untuk berikan masukan. Tetapi ini adalah suatu hadiah bagi para guru-guru yang saat ini belum ada kepastian mengenai kesejahteraan. Baik, terima kasih kepada Mas Menteri atas waktunya untuk berdiskusi tentang RUU Sisdiknas. Terima kasih juga Mas Dino.